Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alex dan saya akan menjelaskan mengenai sumber bunyi dan sifat-sifat bunyi. Nah, sebelum kita mulai, coba kalian tebak bunyi berikut ini. Bunyi yang pertama, kemudian bunyi yang kedua, nah, jawaban kalian disimpan dulu, jawabannya akan dibahas nanti. Sekarang mari kita mulai. Bunyi. Bunyi atau suara sering sekali kalian dengar dan bahkan sekarang kalian sedang mendengarkan video ini. Tapi, apa sih itu bunyi? Nah, bunyi adalah sebuah gelombang yang dihasilkan oleh benda bergetar yang dapat didengar oleh manusia. Sekarang, coba letakkan tangan kalian pada tenggorokan kalian seperti di gambar dan coba kalian berbicara. Ketika kalian berbicara, pasti kalian akan merasakan getaran di tenggorokan kalian. Contoh lainnya adalah pada gitar. Apabila kalian memetik salah satu senar gitar, maka akan dihasilkan sebuah suara, dan bila kalian perhatikan baik-baik, maka kalian akan dapat melihat bahwa senar yang baru saja dipetik itu masih bergetar. Apabila tidak ada gitar di sekitar kalian bisa mencoba dengan merenggangkan karet gelang seperti di gambar, lalu memetik karet gelang tersebut. Pada karet gelang, getaran dapat terlihat lebih jelas, namun suara yang dihasilkan sangat lemah sehingga sulit didengar. Di awal tadi, terdapat dua bunyi yang harus kalian tebak, bukan? Nah, bunyi yang pertama adalah bunyi gitar. Pada gitar, ketika senar dipetik, maka senar akan bergetar dan getaran itulah yang menghasilkan suara gitar. Bunyi yang kedua adalah bunyi seruling atau recorder. Pada seruling, ketika ditiup, udara yang terdapat pada seruling akan bergetar dan getaran tersebutlah yang menghasilkan suara pada seruling. Nah, selanjutnya adalah sumber bunyi. Apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda bergetar yang menghasilkan bunyi. Terdapat beberapa contoh dari sumber bunyi. Yang pertama adalah pita suara manusia, yang kedua garpu tala, yang ketiga mesin bermotor, dan yang keempat alat musik. Pita suara manusia. Suara manusia dihasilkan oleh pita suara yang berada pada tenggorokan manusia. Terdapat lapisan otot yang mengelilingi pita suara yang berfungsi untuk menggetarkan pita suara. Berikut adalah contoh bunyi yang dihasilkan oleh pita suara. Selanjutnya adalah garpu tala. Garpu tala adalah sepotong baja bercabang yang sejajar dan berukuran sama. Ketika garpu tala dipukul, maka garpu tala akan bergetar dan menghasilkan suara. Berikut adalah contoh bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala. Alat musik. Suara yang dihasilkan alat musik berasal dari getaran yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Contohnya adalah gitar, drum, dan suling. Contoh bunyi yang dihasilkan oleh alat musik adalah mesin bermotor. Bunyi kendaraan bermotor berasal dari mesin bermotor. Ketika dinyalakan, logam pada mesin bergesekan dan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Berikut adalah contoh bunyi yang dihasilkan oleh mesin bermotor. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari bunyi. Terdapat 6 buah sifat bunyi.
yaitu yang pertama adalah bunyi dapat melambat. Yang kedua, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Yang keempat, bunyi dapat dibiaskan. Yang kelima, bunyi dapat mengalami pelenturan. Dan yang keenam, bunyi dapat mengalami perpaduan. Bunyi dapat melambat. Salah satu sifat bunyi adalah dapat melambat. Sifat ini merupakan alasan mengapa bunyi dapat kita dengar. Bunyi dapat melambat melalui benda padat, benda cair, dan udara. Bunyi dapat melambat melalui udara karena getaran yang dihasilkan sumber bunyi menyebabkan molekul udara di sekitarnya ikut bergetar hingga mencapai telinga kita. Contoh bunyi melambat melalui udara adalah kita dapat mendengar kicauan burung, kita dapat mendengar suara televisi, dan kita dapat mendengar suara orang lain. Alasan mengapa bunyi bisa melambat melalui benda padat dan cair sama dengan alasan mengapa bunyi bisa melambat melalui udara, yaitu getaran yang dihasilkan sumber bunyi menyebabkan molekul benda padat dan cair di sekitarnya ikut bergetar hingga mencapai telinga kita. Contoh benda padat yang dapat melambatkan bunyi adalah benang, kaleng, besi, kayu, dan batu. Kalau kalian pernah bermain dengan telepon benang, maka sekarang kalian tahu bahwa telepon tersebut dapat digunakan karena sifat bunyi dapat melambat melalui zat padat. Contoh bunyi melambat melalui benda cair adalah suara masih terdengar meski berada di dalam air, dan lumba-lumba serta paus dapat berkomunikasi di bawah laut. Selanjutnya, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah lambatnya sejajar dengan arah getarnya. Berikut adalah contoh visual dari gelombang longitudinal. Selanjutnya, bunyi dapat dipantulkan atau direfleksikan. Salah satu sifat dari gelombang longitudinal adalah dapat dipantulkan. Karena bunyi termasuk gelombang longitudinal, maka gelombang bunyi juga dapat dipantulkan. Contohnya ketika kita berbicara di ruang kosong atau gua, kita akan mendengar gema dari suara yang kita hasilkan. Selanjutnya adalah bunyi dapat dibiaskan atau direfleksi. Keras atau kecilnya suatu bunyi tergantung pada kerapatan dan kerenggangan molekul pelambatnya. Hal ini disebut pembiasan bunyi. Semakin rapat molekul pelambat, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Pada malam hari, suhu yang rendah atau dingin menyebabkan molekul udara lebih rapat dibanding dengan siang hari. Sehingga apabila kita sebagai contoh mendengar petir di malam hari, akan terdengar lebih keras dibanding ketika kita mendengar petir pada siang hari. Selanjutnya, bunyi dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Bunyi juga memiliki sifat dapat mengalami pelenturan, di mana bunyi dapat melewati suatu celah yang sempit. Contohnya adalah kita dapat mendengar suara kendaraan di suatu tikungan, meski kendaraan tersebut belum terlihat. Dan kita juga bisa mendengar suara yang berada di ruangan atau lantai yang berbeda. Yang terakhir, bunyi dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Apabila kita mendengar dua buah bunyi atau lebih yang berasal dari sumber yang berbeda, namun memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang terdengar akan semakin keras dan jelas. Contohnya ketika paduan suara, apabila kita bernyanyi dengan nada dan irama yang sama, maka lagu yang kita nyanyikan akan terdengar lebih keras dan jelas. Namun apabila nada dan iramanya tidak sama, maka suara yang ditimbulkan tidak dapat terdengar dengan jelas. Nah, sekarang kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut untuk melatih pengetahuan kalian. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bunyi. Yang kedua, organ manusia apakah yang membantu manusia menghasilkan bunyi? Yang ketiga, apakah ketika berbicara di dalam air bunyi dapat didengar? Yang keempat, sifat bunyi manakah yang dapat menyebabkan hasil bunyi tidak sekeras aslinya? Dan yang kelima, apa yang terjadi apabila terdapat dua buah suara yang berasal dari sumber yang berbeda dan frekuensi yang berbeda? Oke. Semoga penjelasan video ini dapat kalian pahami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.